Prabu Harjuno Sosrobau, seri 227, Romo Bargowo. Ketika derap beberapa kaki kuda semakin dekat, Romo Bargowo masih diliputi oleh kebimbangan. Namun ia berpikir tak ingin menambah permasalahan di pertapaan. Ia kemudian menyelinap di kegelapan malam. Ia ingin menuntaskan sumpahnya kepada seluruh wangsa Hehaya, bukan kepada para prajurit. Romo Bargowo sempat memperhatikan rombongan berkuda yang lewat itu. Benar, mereka adalah para prajurit yang belasan jumlahnya, dan juga para perangkat kademangan. Jika ia kembali ke pertapaan, ia khawatir tak dapat menahan gejolak kemarahannya, dan siapapun bisa menjadi sasarannya. Ia bertekad untuk menuju ke keraton Kanyakawa. Akan ia temui siapapun kerabat dari Hehaya. Dendam Romo Bargowo kepada Trahehaya sungguh sampai ke ubun-ubun. Hehaya yang dahulu dirawat oleh kedua orang tuanya, bahkan sudah dianggap sebagai anak sendiri, dan tahta kerajaan maupun negeri sudah diserahkan kepada Hehaya. Seluruh keluarga Ki Jamadagni memilih hidup di lereng gunung. Namun balasan Hehaya sungguh sangat keji. Bagi Romo Bargowo, tak ada ampun lagi bagi Trahehaya. Romo Bargowo dengan berjalan kaki melanjutkan perjalanan di malam yang gelap itu. Sementara itu, kegemparan kembali terjadi di pertapaan Dewosono. Senopati prajurit yang baru datang dengan beberapa prajuritnya sungguh dibuatnya marah bukan kepalang. Ia tahu bahwa ke-10 jasad yang tergeletak di pendopo pertapaan itu semua adalah rekan-rekannya. Semuanya bukan sekedar seorang prajurit, namun mereka adalah para senopati pilihan pengawal raja, dan semua terbunuh secara mengenaskan. Para senopati ini pasti dibantai secara licik oleh puluhan orang. Teriak senopati itu langsung menuduh. Sabar sang senopati, silahkan duduk dulu. Saya sebagai seorang demang di Kademangan ini ingin melaporkan secara rinci, berkata Ki Demang mencoba meredakan kemarahan senopati itu. Jika tidak dikeroyok secara licik, tidak mungkin para senopati ini akan gugur seperti ini, berkata senopati itu. Ki Demang menjadi berdebar-debar. Jika tidak bisa meyakinkan senopati itu, tentu akan terjadi gegeran yang tak terkendali. Benar perkiraan dari Romo Bargowo. Jika ia tidak pergi dari tempat itu, pasti senopati dan para prajurit itu sudah menjadi sasaran kemarahan darinya. Sang senopati, perkenankan saya untuk melaporkan dulu tentang kesimpulan yang akan diambil, terserah nanti sang senopati, berkata Ki Demang lagi. Baiklah Ki Demang, aku juga ingin tahu peristiwa yang sesungguhnya terjadi, saut senopati itu. Ki Demang dengan sareh dan hati-hati menceritakan peristiwa yang terjadi di pertapaan itu, sesuai dengan yang diceritakan oleh Romo Bargowo sebelumnya. Namun berkali-kali senopati itu menyangkal laporan dari Ki Demang. Itu omong kosong Ki Demang. Bagaimana mungkin Bargowo seorang diri mampu mengalahkan 10 orang prajurit pilihan? Itu cerita ngoyoworo. Siapa di antara kalian yang bernama Bargowo? Akan aku ringkus sekarang juga, teriak senopati itu. Sang senopati, laporan saya belum selesai. Biar aku lanjutkan dahulu, berkata Ki Demang.
Tetapi bukan cerita omong kosong yang menganggap kami ini bodoh semua. Jika Ki Demang mengarang cerita bohong, akan aku ringkus sekarang juga, ancam Senopati itu. Semua berdebar-debar dengan ancaman Senopati itu. Terlebih para putra Ki Jamadagni, mereka bukannya orang-orang yang tak berilmu, walau tidak setinggi adik bungsunya. Namun bekal mereka cukup untuk mempertahankan diri. Bahkan 4 orang itu akan mampu melawan seluruh prajurit yang baru datang. Jika itu sampai terjadi, tentu gegeran negeri Kanyakawa semakin luas. Kemudian Ki Demang dengan semakin berhati-hati melanjutkan laporannya. Namun suaranya semakin bergetar ketika menceritakan tentang tindakan Prabu Hihaya yang merudo pakso Dewi Renuko. Ia pun belum sampai ke kabar tentang tewasnya Prabu Hihaya di tepi hutan. Senopati itu telah memotongnya kembali. Ki Demang, kau sadari atau tidak, kalau telatah ini adalah telatah negeri Kanyakawa, dan rajanya adalah Gusti Prabu Hihaya. Jangan kau menyebar fitnah kepada Sang Prabu. Bersambung. Jika pikiran seseorang sudah mempunyai persepsi sendiri tentang sebuah peristiwa, tentu akan sangat sulit menerima sebuah kenyataan yang jauh berbeda dengan yang dipikirkan.